Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar jawabannya, nampaknya ada yang lapar. Sudah sarapan belum? Sama dong. Insya Allah setelah pengajian kita sarapan bareng-bareng ya. Tapi di rumah masing-masing. Insya. Karena salam itu doa dan kita dianjurkan untuk saling mendoakan selalu. Kita ulangi lagi sekali lagi ya Bu, Pak. Yang semangat menjawab salam saya, kita doakan cepat ke tanah suci. Dan kita doakan mudah-mudahan hutang-hutangnya lunas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita semua segera bisa berangkat ke tanah suci, amin. Dan insya Allah hutang-hutang Bapak Ibu segera lunas, amin. Tapi dibayar ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Al-Fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Terkhusus dan teristimewa para asatidz, para guru, para orang tua, para tokoh masyarakat, segenap pengurus Masjid Al-Mu'minin yang kita cintai ini, serta saudara-saudaraku yang hadir pada pagi hari ini, ya insya Allah semua kita senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Sehat ya? Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Pada pagi hari ini kita awali hari kita dengan datang ke masjid ini. Kita niatkan i'tikaf, juga kita niatkan silaturahim. Yang mudah-mudahan dengan silaturahim ini Allah lapangkan rezeki kita, dan Allah panjangkan umur kita. Sebagaimana kata Nabi, man ahabba ayyubu sotalahu fi rizkihi, barang siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, dan mau diakhirkan ajal kematiannya, maksudnya mau dipanjangkan umurnya, fal yasil rahimahu, hendaklah dia senantiasa bersilaturahim. Bersilaturahim itu ngumpul di masjid, ikut pengajian, salat berjamaah, bertemu dengan para guru, bertemu dengan jemaah, dengan saudara kita, ngobrol, tersenyum, sehat, bahagia. Inilah yang bisa menjadi asbab di mana dipanjangkan umur kita dan dilapangkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga kita niatkan untuk talabul ilmi, untuk mencari ilmu, untuk belajar. Sebagaimana kata Nabi, man kharaja fi talabil ilmi, barang siapa yang pergi, yang keluar rumah untuk mencari ilmu, untuk belajar,
untuk menghadiri majelis ta'lim, fahuwa fi sabilillah, maka dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala hatta yarji, sampai pulang. Jadi kita sekarang ini insya Allah sudah dicatat oleh Allah, dicatat oleh para malaikat, kita sedang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, kalau mau tetap selalu di jalan Allah, tidak usah pulang-pulang ya, di sini aja terus. Tentu pulang ke rumah, di rumah juga banyak kegiatan yang insya Allah juga tidak kalah pentingnya, yang juga menempatkan kita senantiasa di jalan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa hadir bersilaturahim bersama Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan menjadi pertemuan yang memberikan manfaat dan keberkahan dunia akhirat. Dan mudah-mudahan dari majelis ini, sekecil apapun ilmu yang kita dapatkan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kajian kita pada kesempatan ini kita berikan tema biar terarah dan terfokus, yaitu 5 terburu-buru yang disunnahkan bahkan diwajibkan. Apa judulnya Bapak Ibu? 5 terburu-buru yang disunnahkan bahkan diwajibkan. Kita sama-sama ketahui bahwa yang namanya terburu-buru itu tidak boleh pada prinsipnya. Terburu-buru, tergesa-gesa, tidak sabaran, tidak mau nunggu, pengen jalan pintas. Tidak sedikit orang karena pengen buru-buru jadi kaya, lalu pelihara tuyul. Itu buru-buru kan? Ya. Buru-buru pengen ke tanah suci, carilah travel yang menjanjikan harga yang tidak masuk akal. 5 juta umroh 10 hari. Akhirnya travelnya ditangkap. Ini bentuk terburu-buru nih. Ya. Nah, itu dilarang. Kenapa dilarang Bapak Ibu sekalian? Karena terburu-buru, sifat dan perbuatan terburu-buru itu pada prinsipnya adalah dari setan. Dari mana? Dari syaitan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ajalatu minasyaitan. Terburu-buru, tergesa-gesa itu dari syaitan. Itu sifat setan, itu karakter setan. Tetapi ada seorang ulama yang bernama Hatim al-Asam. Siapa namanya Bapak Ibu? Hatim al-Asam. Hatim al-Asam ini seorang ulama generasi awal Islam, wafat 237 Hijriah. Jadi masih generasi 3 abad pertama. Namanya Hatim Situli. Hatim si budak. Ya. Nah, Hatim Situli ini, Bapak Ibu tahu nggak kenapa dinamakan Situli? Ada yang tahu ceritanya? Jadi ceritanya begini Bu ya, Pak. Hatim ini seorang ulama besar, banyak murid-muridnya. Suatu saat datang seorang perempuan datang kepada beliau ingin bertanya tentang agama. Sementara perempuan itu bertanya kepada beliau, tiba-tiba maaf, si perempuan itu kentut.
Udah gitu kentut bunyi lagi. Bunyinya nyaring lagi. Ya. Malu dong. Apalagi perempuan dulu. Perempuan dulu kentut aja malu. Perempuan sekarang malu nggak? Malu juga lah. Jadi perempuan ini malu. Sedang bertanya kepada sang guru, tiba-tiba lepas. Sudah apa namanya? Dol. Ya. Dia malu. Dan dia malu, gelisah. Waduh. Gimana nih? Kedengaran sama guru nih. Lalu sang guru sadar, wah ini perempuan ini kasihan nih, malu gitu kan, stres. Begitulah seorang guru ingin menutupi malu daripada muridnya, seorang perempuan. Lalu apa yang dikatakan oleh Hatim itu? Tolong ulangi pertanyaannya, tolong ulangi pertanyaannya. Dia pura-pura tuli. Begitu Hatim mengatakan tolong ulangi pertanyaannya, perempuan itu alhamdulillah. Guru kagak dengar. Kentut lagi ah? Enggak. Itu satu kali kentut tapi lepas semua itu. Jadi Hatim karena ingin menutupi aib seseorang, beliau berpura-pura tuli. Dan sejak itulah beliau digelari dengan Hatim al-Asam. Hatim orang yang tuli. Ya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu Hatim al-Asam ini ulama yang ilmunya barokah. Nah, beliau yang mengatakan bahwa pada prinsipnya yang namanya terburu-buru, tergesa-gesa itu adalah dari syaitan. Dikecualikan pada 5 hal. Ini perkataan beliau. Apa 5 hal terburu-buru yang disunnahkan bahkan diwajibkan itu, jamaah sekalian? Inilah yang akan kita bahas pada pertemuan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Diingat Bapak Ibu ya, dicatat ya. Catat, kalau catat pakai pulpen silakan, buku dicatat di pikiran silakan. Yang pertama kata beliau, terburu-buru, tergesa-gesa yang disunnahkan bahkan diperintahkan adalah it'amud dhaifi idza nazala. Memberikan makan kepada tamu kalau kita kedatangan tamu. Itu yang pertama. Memberikan makan tentu dengan minum kepada tamu kalau kita kedatangan tamu. Jadi kalau kita kedatangan tamu, maka kita harus terburu-buru memberikan pelayanan. Dan salah satu pelayanan yang paling dibutuhkan seorang tamu adalah makan minum. Dipersilahkan. Ya, dijemput di pintu, disambut dengan muka berseri-seri, dengan tersenyum, diajak ngobrol, sehingga tamu merasa nyaman. Tamu merasa dihormati, karena tamu ini pembawa rezeki. Salah satu pintu rezeki kita itu Bapak Ibu sekalian dari tamu kita. Maka sebagai tanda syukur kita kepada Allah kedatangan tamu, kita perlakukan dia dengan baik. Maka kita tawarkan makanan, tawarkan minuman. Datang tamu, Pak, Bu, mau minum yang panas, apa yang dingin, apa yang panas dingin. Wah, itu demam itu mah. Ya. Memang ada. Nggak ada, cuma nanya doang. Disediain. Ya. Begitu Bapak Ibu ya. Kalau ini mah tidak usah diingatkan. Insya Allah terutama ibu-ibu di sini kalau kedatangan tamu pasti
diperlakukan dengan perlakuan istimewa. Cuma ini kan peringatan, kita diingatkan. Ya. Jangan kita kedatangan tamu tidak disambut, dicuekin, datang kita tatap dengan muka cemberut. Ya, tamu sudah di ruang tamu kita masuk tidur. Ya, tidak diajak ngobrol. Bahkan kadang-kadang tamu dari kampung, mertua atau mungkin orang tua atau paman atau bibi baru datang udah ditanya kapan mau pulang. Ada nggak orang seperti itu? Ada Bu ya? Ada katanya. Mana orangnya? Nah, di sini nggak ada. Di sini nggak ada. Di sini semuanya ketika datang tamu dari kampung semua diperlakukan dengan istimewa. Alhamdulillah itu yang pertama. Ya, karena memperlakukan tamu ini bukan sekedar urusan teknik sehari-hari kita, tapi ini berkaitan dengan iman. Ya. Salah satu indikator iman seseorang itu adalah bagaimana dia memperlakukan tamunya. Kata Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia senantiasa memuliakan tamunya. Jadi dari hadis ini kita bisa mengambil satu pelajaran bahwa salah satu cara kita mengukur tingkat keimanan seseorang, lihat dia bagaimana dia memperlakukan tamunya. Kalau dia baik sama tamunya, insya Allah orang beriman. Tapi kalau dia tidak baik sama tamunya, apalagi sampai jahat kepada tamunya, maka ada persoalan dalam keimanannya kepada Allah dan keimanannya kepada hari akhirat. Maka mulai hari ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita kedatangan tamu, kita perlakukan dengan perlakuan yang terbaik. Siap Bapak Ibu? Kayaknya ada yang ragu-ragu, ada yang belum siap. Siap memperlakukan tamu kita dengan istimewa? Alhamdulillah. Saya tadi datang di sekretariat, Masya Allah, sudah disiapkan, ada mau minum teh manis apa pahit? Saya bilang pahit saja. Ya, pilihan kan? Alhamdulillah. Belum apa-apa baru datang, Ustadz mau sarapan apa? Subhanallah. Ini kayaknya materi saya kebaca kayaknya nih. Alhamdulillah. Itu yang pertama ya. Terburu-buru, tergesa-gesa, yang disunahkan bakal diperintahkan adalah memperlakukan, memberikan makan kepada tamu ketika kita kedatangan tamu, artinya pelayanan kepada mereka. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudaraku yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, terburu-buru dan tergesa-gesa yang kedua, yang disunahkan bahkan diwajibkan kata beliau adalah tajhizul mayyiti idza mata. Menyelenggarakan jenazah orang meninggal dunia kalau seseorang meninggal dunia. Itu tidak boleh ditunda-tunda, tidak boleh diakhirkan. Ya, maka harus segera diselenggarakan. Segera dimandikan, segera dikafankan, segera disolatkan, kemudian dikuburkan. Ya, jangan sampai diundurkan sampai 1 hari, 2 hari. Kalau diundurkan sampai sesuai dengan kebiasaan masyarakat beberapa jam tidak apa-apa. Misalnya meninggal pagi dikuburkan sore, masih nggak apa-apa. Atau meninggal malam dikuburkan siang besok nggak apa-apa. Ya, yang tidak boleh meninggal hari ini pagi, besok sore baru dikuburkan atau lusa. Karena menunggu anaknya ada yang di Amerika tinggal. Ya, pesawat 1 hari ke sini. Ya, jadi menyelenggarakan jenazah itu terburu-buru. Ya, tidak boleh ditunda-tunda, tidak boleh dilama-lamakan.
Ini insya Allah sudah menjadi bagian dari kebiasaan kita umat Islam. Ya. Saya lihat di Jakarta ini, di sekitarnya itu kebiasaan seperti itu. Ya. Segera diselenggarakan jenazahnya. Kenapa? Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seseorang akan meninggal dunia, ketika sakaratul maut, itu diperlihatkan kepadanya cuplikan-cuplikan alam kubur. Bisa kenikmatan alam kubur atau siksa alam kubur. Makanya jenazah itu dia ngomong ketika sudah diangkat naik di keranda, apa namanya itu? Ya keranda jenazah ya. Akan digotong ke pekuburan, dia ngomong. Apa kata jenazah itu? Qaddimuni, qaddimuni. Segerakan, segerakan. Ya, segerakan. Ini untuk yang orang soleh atau orang soleh. Kenapa pengen dibawa ke kuburan cepat? Karena dia sudah pengen ketemu kenikmatan alam kubur yang sudah diperlihatkan cuplikannya ketika melalui sakaratul. Tapi sebaliknya kalau orang yang tidak soleh, orang yang tidak beriman, dia mengatakan, aina tazhabuna bina, aina tazhabuna biha, mau dibawa kemana dia? Kenapa? Karena dia juga sudah takut akan segera bertemu dengan siksa kubur yang sudah diperlihatkan cuplikan-cuplikannya ketika sakaratul maut. Makanya jamaah sekalian, kita senantiasa mohon kepada Allah agar diberikan husnul khotimah dan dijauhkan dari su'ul khotimah. Dan kita berdoa pada salat kita, selalu kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil, apa artinya? Ya Allah, ringankan, minimalisirkan sakitnya sakaratul maut. Karena sakaratul maut itu sakit. Baginda Rasulullah SAW juga merasakan. Tapi kata Nabi SAW, biarlah aku semua yang menanggung sakaratul maut umatku, agar umatku ringan mengalami sakaratul maut. Masya Allah, tabarakallah. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang pertama apa Bapak Ibu? Ya, memberikan makan, minum kepada tamu kalau datang. Yang kedua, menyelenggarakan jenazah orang yang meninggal. Yang ketiga, kata beliau, tergesa-gesa yang disunnahkan bahkan diwajibkan adalah wa tazwijul binti idza balagot, menikahkan anak gadis kalau sudah balik. Di sini artinya balik kalau sudah dewasa. Kalau kita sekarang uruf kita sudah selesai kuliahnya, sudah sarjana, sudah layak menikah, dinikahkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man zawwaja bintan tawwajahullahu yaumal qiyamati tajal muluk." Barang siapa orang tua yang menikahkan satu orang anak gadisnya, maka di akhirat kelak dia diberikan oleh Allah mahkota daripada mahkota raja-raja. Jadi nanti orang tua yang punya anak gadis dan difasilitasi mereka agar mendapatkan jodoh terbaiknya, maka di akhirat kelak akan diberikan mahkota raja-raja yang diperebutkan orang di dunia, diberikan kepada dia di atas kepalanya. Insya Allah. Ustadz, tapi saya nggak punya anak gadis. Ya itu takdir bapak, takdir ibu. Ya bisa menikahkan ponakannya, cucunya. Ustadz, saya baru punya 2 anak gadis, tambah lagi 1. Kan di hadis lain dikatakan 3 orang. Barang siapa orang tua yang diberikan 3 anak perempuan, lalu dia didik dengan pendidikan yang baik sampai dia nikahkan dan bertemu jodoh terbaiknya, maka surga jaminan bagi orang tua. Amin ya rabbal. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Maka kemudian yang keberapa Bapak Ibu? Yang jadi saya bertanya ini bukan karena saya lupa, tapi untuk mengingatkan dia semua. Pertama apa tadi? Berikan makan kepada tamu ketika datang. Kedua, ketiga, menikahkan anak gadis. Ya. Yang keempat, wa qada'ud daini idza wajaba, yaitu membayar hutang kalau sudah jatuh tempo. Jadi membayar hutang itu terburu-buru yang justru disunnahkan, bahkan diwajibkan. Tidak boleh kita tunda-tunda. Begitu pentingnya membayar hutang piutang ini. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran ditempatkan perintahnya di surat paling panjang dan di ayat paling panjang di dalam Al-Quran. Apa itu Bapak Ibu? Di surat Al-Baqarah ayat 282. Itu ayat terpanjang di dalam Al-Quran. Satu halaman full, 15 baris. Dimulai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza tadayantum, apabila kalian saling bertransaksi, bidainin dengan satu hutang piutang, satu hutang, faktubu, maka catatlah. Untuk apa dicatat? Bukan bayarlah, tapi dicatatlah. Kata ulama, salah satu yang akan membantu kita dalam pembayaran hutang piutang adalah dengan dicatat. Jadi jangan catat doang nggak dibayar, catat buat kita bisa mudah membayarnya. Itu perintah pertama. Ya, jadi surat terpanjang, ayat terpanjang di dalam Al-Quran tentang perintah mencatat dan membayar hutang piutang. Yang kedua, suatu hari baginda Rasulullah SAW pernah menolak, tidak mau mensolati jenazah. Jadi jenazah sudah di masjid, orang-orang pada mau sholat, Nabi tidak mau. Ditanya, kenapa Rasulullah, kenapa baginda Rasulullah menolak, tidak mau mensolatkan jenazah itu? Kata Nabi, karena orang itu masih ada sangkut hutang piutangnya yang belum dibayarkan ketika hidupnya. Nabi nggak mau. Sampai ada seorang sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya yang berjanji bertanggung jawab akan melunasi hutang almarhum. Udah, kalau gitu Nabi mensolatkan jenazahnya. Kenapa Nabi lakukan itu? Ini peringatan bahwa jangan bermain-main dengan hutang piutang. Kenapa hutang piutang harus segera dibayar jemaah sekalian? Yang pertama, karena hutang adalah beban. Beban. Makin banyak hutang kita, makin terbeban hidup kita. Makin banyak hutang kita, makin terbeban berat kehidupan kita. Tidak merdeka kita, tidak bebas kita. Apakah kita individu, keluarga, bahkan bangsa dan negara. Kalau banyak hutangnya kita nggak bisa bangkit, kita terpuruk. Yang kedua, khawatir kalau kita tidak segera bayar, kita keburu meninggal. Kalau kita meninggal, siapa yang mau membayarkan hutang kita? Syukur-syukur kalau kita sudah meninggalkan anak cucu yang kita sudah didik. Kalau tidak, siapa? Dan kalau tidak selesai di dunia, akan berlanjut sampai di akhirat. Maka apa yang kita harus lakukan jemaah sekalian agar kita terbebas dari hutang? Pertama, kita harus membayar hutang-hutang yang ada. Mulai sekarang kita bayar. Ya, kita bayarkan. Atau paling tidak kita buat program bagaimana kita melunasi hutang dengan pelan-pelan, tapi terukur, terencana.
sampai selesai, sampai lunas. Insya. Yang kedua, kalau sudah lunas hutang, jangan nambah lagi. Ini hutang satu belum lunas, nambah lagi. Kenapa demikian jemaah sekalian? Karena di era kita sekarang ini apa aja dicicil. Sudah keasikan menyicil. Nyicil rumah, nyicil motor, mobil, perabot rumah tangga, mungkin kerudung cicil. Ada nggak ibu-ibu nyicil kerudung? Di sini mah nggak ada, semua dibayar kontan. Alhamdulillah. Jemaah sekalian, yang pertama apa tadi? Berikan makan pada tamu. Kedua, jenazah. Ketiga, yang keempat, melunasi hutang piutang. Ya, kalau sudah jatuh tempo. Insya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita semuanya untuk bisa segera melunasi hutang-hutang kita. Dan mudah-mudahan kalaupun nanti kita punya hutang, maka kalau kita meninggal dunia, kalau kita sudah berusaha dan masih tetap ada hutang kita, nanti ahli waris kita berlomba-lomba membayarkan hutang kita. Ya, jangan sampai, karena ada juga orang ketika orang tuanya banyak hartanya, menjelang meninggalnya pada datang tuh. Ya, pada datang nunggu apa? Nunggu warisan. Tahu ibu-ibu ya? Bukan pengalaman ya? Ya, pada datang tuh yang jauh datang. Ya. Bahkan orang tuanya sedang sakaratul maut, ini anak-anaknya sibuk pembagian warisan. Lalu anaknya yang paling tua datang, kumpulin adik-adiknya. Orang tuanya sudah sakaratul maut nih. Nah, adik-adikku sekalian, karena mumpung bapak masih hidup, kakak sebagai saudara tertua, saya akan memimpin pembagian warisan sekarang. Ya, nanti kita lihat kakak akan ngomong dan kita minta persetujuan dari bapak ya. Kalau bapak ngangguk, begitu oke. Ya. Lalu dia, kakaknya ini kakak serakah, ya, kakak serakah. Lalu dia bilang, tanah yang paling luas, kontrakan ada 20 pintu, itu buat kakak tertua. Bagaimana Pak? Nah, setuju kan? Setuju. Itu bukan setuju, itu orang sakaratul maut. Ada nggak anak-anak seperti itu sekarang? Ada, mana orangnya? Sini nggak ada. Nah, kalau ada orang tua kita, keluarga kita yang mau meninggal dunia sakaratul maut, apa yang kita lakukan di situ? Kita jangan bicara tentang warisan. Kita datang berdoa. Ada salah satu yang mimpin dia mengucapkan la ilaha illallah, bacakan surat Yasin, bacakan Al-Quran. Tidaklah surat Yasin dibacakan kepada satu urusan yang sulit kecuali Allah mudahkan. Dibacakan kepada orang yang sulit melahirkan, maka lancar kelahirannya. Dibacakan kepada orang yang susah urusannya, dimudahkan urusannya. Dibacakan kepada orang yang susah meninggal, dimudahkan meninggalnya. Tapi dibacakan bagi orang yang sakaratul. Jangan suaminya sedang istirahat, kebetulan pilek, ya, demam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yasin. Loh, mama kenapa? Tidaklah dibacakan surat Yasin kepada orang yang mau meninggal dunia kecuali dimudahkan urusan kematian. Jadi memang ibu selama ini pengen suaminya mati ya? Na'udzubillahi min zalik. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, yang terakhir jemaah sekalian, kita ulangi sekali lagi. Yang pertama apa? Yang kedua, yang ketiga, yang keempat,
Yang kelima, wat taubatu minadz-dzambi idza afrata. Kata beliau, tergesa-gesa, terburu-buru, yang disunnahkan bahkan diwajibkan, yaitu bertobat dari dosa kalau kita terpeleset. Kalau kita berdosa, melakukan kemaksiatan, dan siapa yang tidak punya dosa di antara kita? Pasti kita punya dosa dan kesalahan. Maka harus kita bersegera bertobat. Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wastaghfiru rabbakum, perintah dari Allah, dan mohon ampunanlah kepada Tuhan kalian, tsumma tubu ilaihi, kemudian bertobatlah kepadanya. Surat Nuh ayat 3. Surat Nuh ayat 3. Kemudian juga di surah Al-Furqan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, tubu ilallah, bertobatlah kalian kepada Allah, taubatan nasuha, dengan taubat yang sesungguhnya. Juga perintah dari Allah. Bahkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dikatakan bahwa Nabi setiap hari bertaubat kepada Allah sebanyak 70 kali. Berapa kali? 70 kali. Bahkan dalam riwayat Muslim, hadis Muslim, kata Nabi, ayyuhan nas, wahai manusia, wahai orang-orang beriman, istaghfiru rabbakum, mohon ampunlah kepada Tuhan kalian, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tsumma tubu ilaihi, kemudian bertobatlah kepadanya. Fa inni atubu fil yaum, kata Nabi, karena sesungguhnya saya setiap hari bertobat kepada Allah mi'ata marrah, 100 kali. Antara 70 hadis Bukhari, 100 hadis Muslim, Nabi setiap hari istighfar dan taubat kepada Allah. Bukan karena Nabi banyak dosanya, bukan, tapi Nabi ingin mengajarkan kepada umatnya, kalau saja Nabi yang sudah dijamin dosanya yang telah lampau, telah berlalu, dia akan datang sudah diampuni oleh Allah, masih bertobat, masih banyak istighfar, maka apalagi kita, hamba bukan siapa-siapanya Nabi, bukan keturunan Nabi, bukan sahabat Nabi, tapi kita sekedar numpang sebagai mengaku pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan dengan kesungguhan kita Allah terima tobat kita, dan kita senantiasa bisa beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang paling bagus untuk bertobat istighfar adalah di waktu sahur menjelang subuh. Wal mustaghfirina bil ashar. Ciri orang bertakwa adalah orang yang senantiasa istighfar, mohon ampun kepada Allah di waktu-waktu sahur. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah 5 tergesa-gesa, terburu-buru yang disunnahkan bahkan diwajibkan, sebagaimana dikatakan oleh Hatim An-Nasam, wafat 237 Hijriah. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita bisa ingat, kita bisa ambil ilmunya, kita bisa amalkan isinya, dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita petunjuk dan keberkahan dalam hidup kita. Kita senantiasa diberikan keikhlasan dan istiqomahan, dan pada saatnya nanti ketika kita dipanggil menghadap Allah, kita semuanya diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian jemaah sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.